Halo, selamat siang. Bersama saya Ihan Martoyo, saya pengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Dalam klip kali ini kita akan khusus bicara soal penglihatan Daniel di Daniel 7 ya. Dan saya bersama Ibu Inawati Teddy MTH, pengajar Perjanjian Lama di STT Reform Indonesia, dan Bapak Pendeta Dr. Agus Santoso. Selamat siang Bu Ina dan Pak Agus. Selamat siang. Oke. Nah, memang Kitab Daniel ini terutama penglihatan soal 4 binatang ini menimbulkan banyak interpretasi ya, dan terutama untuk menarik perhatian untuk kelompok-kelompok yang suka dengan ramalan akhir zaman. Ini gambaran yang umum ya, ada singa yang bersayap Raja Wali, lalu ada macan tutul berkepala 4 dengan sayap burung, ada beruang, dan yang terakhir ini secara kontemporer digambarkan sebagai dinosaurus bertanduk 7 begitu ya, bertanduk 10. Nah, lalu tapi sebenarnya ada lambang-lambang ini juga ya. Ini adalah singa yang bersayap, adalah lambang dari Iran yang sebelum zaman pra-Islamik. Juga ini adalah lambang Iran Persian Empire simbol, juga singa bersayap. Lalu kita juga ada koin-koin kuno, ini dari Seleucid, Yunani, gajah. Lalu juga ada gajah dengan tulisan Caesar, ini diduga dari tahun 49 atau 48 sebelum Masehi. Lalu ini ada gambar koin juga gajah dengan tulisan Augustus ya, Divus Augustus Elephant Chariot. Dan ini gambar dari Ishtar Gate yang dari zaman Babylon abad ke-5 sebelum Masehi. Ini saya ambilkan gambar Marduknya saja, bentuknya adalah naga, dragon. Di belakang ini ada cakar burung, di depan kakinya berbeda begitu ya, dan buntutnya ini buntut kalajengking begitu. Nah, saya ingin ke Pak Agus nih ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih tafsirnya penglihatan Daniel ini Pak? Apakah memang tentang akhir zaman Pak Agus? Ya, kita sebenarnya harus melihat, tapi saya lebih melihat dulu kepada yang tafsiran-tafsiran yang ada. Mungkin bisa ditampilkan mengenai empat binatang tadi untuk tampilan yang pertama. Iya. Ya, itu kan binatang yang pertama itu singa yang bersayap. Lalu tampilan yang kedua itu adalah media yang sampai rahang-rahangnya itu dia sedang makan gitu ya, dan ada bukan rahang ya, tapi ini tuh apa tuh yang biasanya makan enak itu ya, iga ya, tulang-tulang iganya itu ya, ya itu sampai terlihat. Lalu juga macan tutul yang bersayap, dan yang keempat itu adalah binatang yang tidak bisa digambarkan, yang bisa dikatakan itu monster gitu. Nah, tafsiran yang berkembang sekarang ini itu lebih melihat begini, bahwa singa yang bersayap itu adalah lambang dari Nebukadnezar dan kerajaannya, yaitu Babilonia. Lalu beruang itu lebih kepada media Persia. Jadi digabung itu, media Persia itu digabung menjadi satu dalam wujud beruang. Lalu macan tutul itu melihat kepada Yunani, dan binatang yang keempat itu sampai sekarang. Nah, setelah itu sudahan zaman gitu. Ya, zaman-zaman sekarang ya, itu sampai kepada nanti akhir zaman. Nah, ada satu flyer itu. Saya waktu itu mendapatkan itu kayaknya dari flyer dari sebuah persekutuan akhir zaman begini, tahun 2002 sebelum saya berangkat ke Jerman.
Itu dikasih sama majelis tempat saya gitu, di majelis kasih saya gitu. Dia pergi ke persekutuan itu gitu ya, tapi hanya untuk melihat saja, terus ambil flyernya, bukan flyer ya, buklet ya, buku kecil gitu, stensilan, bukan stensilan ya, apa, fotokopian gitu. Nah, terus dikasih ke saya. Nah, itu sampai berdasarkan Daniel ini, dengan apa, binatang-binatang tadi itu, apa, Tuhan Yesus itu hadir pada tanggal sekian Oktober tahun 2002, apa, jam sekian, menit sekian, detik sekian, sampai detiknya gitu. Oh. Itu berdasarkan binatang-binatang yang ditampilkan ini gitu ya. Itu dihitung-hitung sampai sampai begitu gitu ya. Itu kan sekte-sekte akhir zaman gitu ya. Nah, saya sendiri sudah nggak punya buklet itu karena saya tinggal di Jerman. Saya buang di Jerman. Buat apa gitu ya. Saya kutip satu gitu ya, di disertasi saya untuk menunjukkan ini ada sekte-sekte ini gitu ya. Di disertasi saya ada itu kutipan itu dari buklet itu. Tapi bukletnya saya sendiri sudah nggak punya. Nah, itu berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada sekarang ini yang banyak berkembang di masyarakat, di gereja. Yaitu tadi saya ulangi, singa itu melambangkan Babilonia, beruang itu media Persia, macan tutul itu Yunani, dan apa, monster itu adalah Romawi sampai zaman sekarang itu. Nah, tapi kalau ketika kita menafsirkan secara arkeologis, penemuan-penemuan arkeologis, maka kita akan melihat satu perbedaan yang ada, yaitu ketika kita bandingkan aja lah dengan Daniel pasal 2. Itu yang pertama itu emas. Emas itu adalah Babilonia, sepakat semuanya itu. Tapi begitu perak, pandangan yang pertama itu adalah media Persia. Yang tadi itu ya, dengan binatang-binatang tadi. Lalu apa namanya, yang ketiga itu apa, media Persia, perak, tembaga. Nah, tembaga itu melambangkan Yunani. Ya sudah nggak klop itu. Karena kemudian yang keempat itu besi yang bercampur tanah liat. Terus ada pernyataan besi itu tidak akan pernah bisa tercampur dengan tanah liat, meskipun disatukan, tetapi tetap aja pecah jadi dua. Nah, itu kan lebih ke arah pernikahan, persahabatan antara Seleukid dan Ptolemei dengan pernikahan yang disebut sebagai pernikahan Berenike. Ya, Berenike yang kemudian terjadi perang berturut-turut seperti kayak perang Diponegoro itu yang berjilid-jilid gitu ya. Ada jilid-jilid, jilid 1, jilid 2, peperangan itu antara Antiochus dan apa namanya, Antiochus Antiochus dan Ptolemeus, Seleukid dan Ptolemeus itu enggak pernah bisa bersatu. Dan di dalam kejadian Daniel pasal 2 sendiri itu dikatakan meskipun dengan pernikahan tetap nggak bisa gitu ya, nggak bisa bersatu. Itu kan menunjukkan pernikahan Berenike itu. Ya, dari situ berarti yang besi yang bercampur tanah liat itu kan Yunani berarti. Nah, berarti dua ini apa? Dua ini adalah Media dan Persia.
Dalam kacamata Persia, Media dan Persia itu berbeda. Media dulu, baru Media ditaklukkan oleh Persia. Ya. Seringkali kita menganggap Media dan Persia itu jadi satu. Tidak. Media itu sendiri, Persia itu sendiri. Media ditaklukkan oleh Persia nantinya. Nah, dari situ kita masuk ke binatang-binatang tadi. Singa yang bersayap. Kita bisa melihat itu gerbang Istar, gerbang pintu gerbang negara Babilonia. Itu dia pintu gerbang itu dihiasi dengan ikonografi. Ikonografinya itu adalah singa yang bersayap. Singa yang bersayap. Jadi singa yang bersayap itu adalah lambang negara Babilonia. Tak ubahnya seperti Indonesia yang punya lambang yaitu Garuda, burung Garuda yang mengembangkan sayap, gitu ya, mengembangkan sayap, gitu ya, sampai terus bulu-bulunya dihitung ada 8, yang di bawah ada 8, yang di sini ada 17, gitu ya. Itu kan apa namanya, lebih kepada ini tanggal apa namanya kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, tapi kembali pintu gerbang dari Babilonia itu sudah jelas. Di situ ada lambang negara Babilonia, yaitu singa yang bersayap. Jadi binatang-binatang tadi itu secara arkeologis itu tidak perlu untuk ditafsirkan dengan wah ini melambangkan ini melambangkan ini dengan alegoris, tidak. Kan itu adalah lambang negara itu dan jelas-jelas Daniel mengatakan ya itu adalah Babilonia, gitu ya. Itu adalah yang mengenai yang itu ya emas itu ya kamu Nebukadnezar gitu. Jadi itu Babilonia. Nah, bagian yang kedua itu adalah beruang. Ada semacam kayak pot, yang buat isi air terus apa gitu ya, kayak pot gitu ya, kayak gelas gitu, yang ditemukan di daerah Media. Nah, itu ada di bukunya ikonografi Daniel itu karangan dari Profesor Otmar Kiel, itu profesor di Zurich, Switzerland. Nah, Profesor Kiel itu menggambar kembali artefak itu, yaitu artefak beruang dua yang sedang berdiri, gitu ya, sedang berdiri. Terus ini adalah baki airnya, gitu, baki airnya. Nggak tahu itu kayaknya tempat menyimpan anggur itu lebih tepatnya itu ya. Itu, tapi di samping kiri kanan itu ada berdiri dua beruang yang giginya itu seperti kayak habis makan apa namanya ya, merobek-robek ini binatang yang lain gitu sampai iganya itu pada keluar seperti yang gambar tadi gitu ya. Tapi itu gambar modern gitu ya. Tapi ini memang benar-benar kayak gelas untuk minum anggur tapi tinggi begitu ya. Dan ini ada dua beruang ditemukan di Media. Dan kemudian kemungkinan besar ikonografi beruang ini sangat banyak di daerah Media yang tentunya itu sudah dikuasai juga berikutnya oleh Persia ketika Kores menduduki semuanya itu. Lalu kemudian macan. Macan itu ada juga ikonografinya. Itu ikonografi dari Persia yang dalam bentuk barang-barang rumah tangga juga, yang macan yang titik-titik, gitu ya, macan tutul itu ada di buku itu. Saya
nggak tahu nyimpennya di mana itu buku itu. Tapi di disertasi saya itu saya kutip gitu. Nah, macan itu ditemukan di Persia, banyak sekali ditemukan di Persia kata buku itu gitu ya. Ya tentunya dengan data-data yang lengkap gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah semacam lambang dari Persia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah binatang yang keempat. Dikatakan bahwa binatang yang keempat ini tidak bisa digambarkan secara apa ya, bagaimana gitu. Ini binatang apa? Tapi binatang ini sangat kuat. Binatang ini ketika menjadi binatang perang itu sangat kuat. Nah, apa itu? Itu adalah gajah, gitu ya, gajah. Gajah yang dijadikan senjata perang. Saya ada beberapa ikonografi yang saya tunjukkan ke Pak Ihan dulu ya, yang gajah ya. Nah, ini gajah yang, tapi kalau ini kan Roma ya, Oh ya. yang Seleuki tadi itu. Nah, ini kan ada tanduk gitu ya. Tanduk, ada tanduk. Terus dikatakan di giginya itu gede banget. Itu sebenarnya kan bukan gigi itu. Itu apa namanya? Gading ya, gading. Tapi dengan gading itu, wow, itu mengerikan sekali. Ada ikonografi yang gadingnya ini sampai nusuk manusia, nusuk prajurit, itu ada itu koin gajah, gajahnya itu apa namanya, gadingnya itu menusuk prajurit musuh gitu, ditusuk gitu. Nah itu kalau orang Jawa ngomong disundang itu apa ya namanya, kayak banteng misalnya, tapi ini kan tanduk ya, diseruduk gitu, terus ini kan sampai orangnya terlempar gitu ya, itu kan disundang. Nah itu apa namanya, ini giginya ini kan di dalam Daniel pasal 7 kan gitu, giginya ini apa melemparkan orang-orang gitu ya, apa giginya itu besar banget gitu ya, itu. Nah itu adalah senjata yang sangat kuat ya. Jadi ini adalah kengerian-kengerian yang ditimbulkan oleh Alexander Agung di dalam menguasai ini apa namanya, Eropa dan Timur Tengah sampai ke perbatasan India atau Hindustan gitu. Yang orang yang gagah perkasa ini, Alexander Agung, hanya dikalahkan dengan nyamuk yang kecil gitu ya, nyamuk malaria gitu ya, yang akhirnya meninggal di Babilonia gitu. Nah, menarik, empat ini itu bukan seperti yang digambarkan oleh tafsiran-tafsiran yang ada yang selama ini kita ketahui, yaitu Babilonia, Media Persia, Yunani dan Romawi. Itu akan nggak logis ketika menggambarkan Yunani itu sebagai yang ketiga tadi. Karena yang gambaran yang keempat itu lebih sangat cocok dengan yang Yunani. Begitu. Sebentar. Nah, terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya yang panjang lebar. Jadi ada memang berbagai tafsir, terutama negara mana yang dimaksud. Tetapi bahwa binatang-binatang itu melambangkan negara, itu tampaknya semua setuju ya, dan itu tidak perlu dialegori. Dan makanya di sekte akhir zaman juga kadang suka muncul tafsir bahwa 10 tanduk itu mungkin ini ya, 10 negara di Uni Eropa dulu ya. Tapi sekarang Uni Eropa udah ada 27, jadi nggak working juga begitu ya. Nah, saya ingin ke Bu Ina nih. Bagaimana Bu Ina melihat tafsir ini, Bu? Dan apakah negara itu atau untuk akhir zaman apa bisa working, Bu, Daniel 7 ini, Bu? Kalau saya sih seperti yang tadi Pak Agus bilang kan, secara tradisional itu adalah
Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, saya tetap setuju pada penafsiran itu. Memang saya tidak belajar ikonografi ya seperti Pak Agus. Nah, saya lebih memakai Alkitab itu untuk menjelaskan sendiri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di Daniel 8 kan kemudian ada 2 binatang, yaitu domba jantan dan kambing jantan. Nah, domba jantan itu digambarkan punya tanduk yang tidak sejajar ya, tanduk yang ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Saya bacakan misal Daniel 8, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Tapi saya juga, saya mau itu bukan itu kali ya. Saya mau menggambarkan betapa tanduk itu ada 2 tanduk. Saya bacakan ayat 3, pasal 8 ayat 3, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2. Dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Nah, itu persis seperti apa yang tadi Pak Agus bicara tentang Media dan Persia. Tadi Media yang lebih berkuasa, tapi kemudian Persia yang kemudian menguasai Media. Karena itu dikatakan bahwa tanduk yang lebih tinggi itu sebenarnya adalah yang tumbuh terakhir. Nah, menarik juga di dalam Daniel 8, kalau saya bacakan tafsiran daripada Daniel 8 itu sendiri mengenai domba jantan tadi, ayat 20, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kitab Daniel tidak pernah memisahkan Media dan Persia. Ya, jadi Media Persia dijadikan satu. Di dalam pasal 8, pasal 9 kita juga bisa melihat bahwa dikatakan undang-undang Media Persia. Dan di kitab Ester juga Media Persia itu tidak pernah dipisahkan. Karena itu saya sih lebih melihat bahwa Media Persia itu jadi satu ya. Lagi pula memang Media kayaknya di dalam sejarah dunia tidak pernah menjadi adik kuasa seperti Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Karena itu kita tahu Babel itu kemudian dikalahkan oleh Persia, bukan dikalahkan oleh Media, walaupun memang ternyata Media dan Persia itu bersekutu bersama. Ya, karena itu kenapa di kitab Daniel kita melihat ada Darius orang Media, ya, di mana dalam hal itu saya lebih melihat bahwa dia mewakili Koresi, ya, untuk kemudian menjadi raja di bagian yang dulunya Babel tersebut. Karena itu saya lebih melihat bahwa itu adalah jadi Babel, kemudian Media Persia, Yunani, dan Romawi. Lagi pula secara teologi kalau menurut saya sangat pas, karena di dalam pasal 7 ketika berbicara tentang binatang yang mengerikan itu, kalau kita melihat itu adalah Romawi, bukankah memang Tuhan Yesus datang pada zaman Romawi? Dan kelihatannya di dalam Daniel 7 kan kemudian ada tanduk ya, dan tanduk itu digambarkan kalau saya bacakan Daniel 7 dari ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, itu adalah ungkapan yang mirip dengan apa yang nanti di dalam Wahyu ya, sehingga biasanya itu digambarkan sebagai antikristus. Jadi dari misalnya Romawi ya, kemudian itu menjadi teleskoping, ditarik ya langsung kepada akhir zaman, dan kelihatannya memang Daniel 7 berbicara seperti itu, karena itu kan langsung kemudian berbicara tentang yang lanjut usia. Kemudian ayat 11 berbicara tentang bagaimana perkataan yang sombong diucapkan tanduk itu, akhirnya tanduk itu dihancurkan dan masuk kepada anak manusia. Bukankah itu cocok? Ya, Yesus datang pertama kali pada zaman Romawi, dan kalau di teleskoping nanti ya dari tanduk kecil Romawi kemudian menuju kepada antikristus, dan nanti tentu saja dihancurkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, jadi memang kitab Daniel adalah kitab yang penuh misteri ya, dan sulit sekali untuk ditafsirkan. Tetapi saya lebih setuju bahwa itu berbicara sampai Romawi ya, karena memang sekali lagi Media Persia tidak pernah dipisahkan dalam Alkitab, baik di kitab Daniel maupun di kitab Ester. Dan terutama kita juga bisa melihat cocok karena Tuhan Yesus datang pada zaman Romawi,
Dan kalau nanti ini ditarik kepada antikristus, bukankah cocok nanti anak manusia datang kedua kalinya? Karena Yesus mengutip mengenai Daniel anak manusia ketika dia disidang di mahkamah agama ya. Dan itu yang menyebabkan dia kemudian dikatakan menghujat Allah dan kemudian dapat dihukum mati. Karena Yesus berbicara dia adalah anak manusia yang dinyatakan oleh Daniel. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi mungkin juga tafsir bahwa yang kerajaan keempat itu, yang misterius itu Romawi, didorong juga oleh ikonografi yang dipakai, simbolisme yang dipakai oleh Yohanes di Wahyu ya, karena Yohanes itu pakai naga yang berkepala 7 bertanduk 10 ya, jadi ada ciri-ciri yang mirip dengan binatang Daniel. Tetapi juga sebenarnya Yohanes itu mengkritisi kerajaan Romawi ya, yang saat itu memang melakukan penindasan, dan Yohanes juga pakai kode-kode ya bahwa itu adalah Babel begitu ya penyebutannya ya terhadap perempuan pelacur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang persekusi yang dialami memang kerajaan Romawi pada saat itu. Di samping itu misalnya Josephus juga waktu harus menuliskan laporan sejarah kepada kerajaan Romawi karena dia bekerjanya untuk kerajaan Romawi, menafsirkan besi itu juga kerajaan Romawi begitu ya, yang kuat besi itu. Dan tapi dia menolak bicara tentang batu kecil itu yang akan menimpa patung itu di Daniel 2 dan akan merubuhkan, karena ya dia dilema ya, dia bekerja untuk kerajaan Romawi, historiannya, dan menurut dia tugas dia adalah menuliskan hal-hal yang sudah terjadi, bukan hal yang akan datang ya. Dengan cara demikian dia mengelak dari kewajiban menuliskan tentang batu kecil itu waktu analisis Daniel gitu ya. Nah, sebelum ke Pak Agus lagi, saya tetap ingin di Bu Ina ya, bahwa tapi tafsir ini adalah tentang bangsa-bangsa tampaknya jelas ya, walaupun bisa ada perbedaan ini bangsa mana yang dimaksud begitu ya. Jadi kalau kita baca bagian ini sebenarnya apa pesannya ya buat kita, bagaimana kita menyikapi bangsa-bangsa dan politik, apa yang kitab Daniel ingin ajarkan buat kita, Bu Ina? Saya rasa dengan sengaja sudah diberikan, tentu saja kalau kita percaya itu Daniel yang menuliskan, sudah diberikan dari awal ya. Jadi kelihatannya Tuhan mau supaya menunjukkan kepada umat, mungkin mereka berpikir penderitaan mereka segera selesai kan, karena 70 tahun sudah mendekat, betul nggak? Tapi kan ternyata tidak, karena itu dengan sengaja Tuhan mengatakan, ternyata tidak, Babel saja baru yang pertama, nanti masih ada 3 binatang yang bahkan lebih mengerikan. Karena itu kelihatannya kitab Daniel ya adalah untuk menguatkan umat Tuhan bahwa nanti ketika mereka dianiaya jangan berpikir bahwa Allah mereka tidak berkuasa. Jangan berpikir bahwa itu di luar kedaulatan Allah dan bahwa mereka harus bertahan karena semuanya itu memang sudah berada di dalam rencana dan pemeliharaan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan yang akan menghancurkan, atau dalam hal ini ya kita tahu bahwa Mesias yang akan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan yang menganiaya umat Allah itu. Karena itu biasanya memang kitab-kitab apokaliptik sebenarnya sangat relevan dengan jemaatnya pada waktu itu ya, untuk menguatkan mereka ketika mereka berada di bawah penindasan. Tapi saya rasa bukan hanya jemaat pada waktu itu, tapi untuk juga mereka yang di masa mendatang. Kan kita bayangkan mereka yang di bawah penganiayaan Yunani, terutama kayaknya sih umat Tuhan itu dianiaya di bawah Yunani dan Romawi. Yunani tentu saja adalah umat Israel, Romawi Israel, tetapi juga kemudian orang Kristen kan, sehingga ketika mereka membaca Daniel, saya percaya mereka dikuatkan ya bahwa ini sebenarnya memang sudah berada di bawah nubuat dan kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, saya ingin menanyakan pertanyaan sama nih kepada Pak Agus ya. Jadi di dalam penelitian Pak Agus, fungsi dari cerita kerajaan-kerajaan itu sebenarnya dipakainya seperti apa sih? Apakah untuk menguatkan kerajaan yang ada atau sebenarnya untuk melawan kerajaan yang sedang berkuasa? Itu seperti apa Pak Agus? Ya, saya itu ya ini mazhab Heidelberg ya yang terakhir ya. Mazhab Heidelberg itu lebih ke arah bukan historis kritis. Lebih ke arah bukan historis kritis. Ya, kalau historis kritis itu kan lebih kepada pengarang itu siapa? Ya. Halo? Ya. Oh iya. Pengarang itu siapa? Terus kemudian muncul
teori tandingan dari historis kritis adalah lebih kepada yang sinkronis. Nah, yang sinkronis itu jadi begini, apa teks itu bilang ya itu gitu ya, seperti itu. Gitu. Tapi untuk mazhab Heidelberg yang terakhir ini adalah apa fungsi dari teks. Sebuah teks itu ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat tertentu itu dia berfungsi, punya peran fungsinya sendiri. Ya, tentunya itu juga diresepsi itu istilah sastra sih. Diresepsi itu apa ya? Diterima kembali, kemudian diterima dan kemudian ditafsirkan ulang. Peresepsian dari Daniel itu beragam gitu ya, beragam. Nah, fungsi dari kitab Daniel pada masanya itu tentunya adalah untuk menguatkan jemaat. Ini loh. Nah, jadi dia flashback ke belakang. Tentunya kitab Daniel itu di akhir dari Babilonia, Media, Persia, dan sampai Yunani, gitu ya. Yunani itu adalah masa di mana Antiochus Epiphanes itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang Yahudi yang memiliki kepercayaan yang jelas kepada Tuhan Yahweh yang jelas, ini ketika kita mendapatkan tantangan itu kita bersikap bagaimana? Nah, tentunya kelompok-kelompok ini akan mengatakan kami tidak akan sama seperti Makabe yang memanggul senjata. Kami juga tidak sama seperti Hasidim. Hasidim itu lebih ke arah ya kontemplasi, tapi toh tetap ikut bersama-sama dengan Yudas Makabius memanggul senjata. Kami adalah kelompok yang lain. Kami adalah kelompok yang memang benar-benar berharap bergantung kepada Tuhan kami, Yahweh, yang akan menolong kami. Meskipun bait suci, bait Allah saat itu dikotorin oleh Antiochus Epiphanes keempat dengan penyembelihan korban bukan domba melainkan babi. Ada koin yang keluar pada masa itu, yaitu di mezbah bait suci disembelih babi, dan juga di mezbah bait suci itu didirikan patung Zeus. Jadi seolah-olah sepertinya orang Yahudi itu menyembah kepada dewa Zeus. Nah, tapi kami tetap menjaga kesucian hidup kami. Dengan cara apa? Bukan dengan memanggul senjata, melainkan tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Nah, pada masanya kitab ini telah membawa satu kekuatan iman. Tak ubahnya seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga memiliki makna, memiliki inti, yaitu setialah sampai mati, maka kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itu akan engkau peroleh dengan kehidupan kekal itu. Tapi yang pasti, biarlah dalam tantangan-tantangan yang ada, engkau setia sampai mati. Ya, jadi inti dari kitab-kitab ini bukan di kerajaan-kerajaannya. Kerajaan-kerajaan itu bisa berubah. Zaman sekarang pun itu bisa berubah. Kekristenan juga saat ini pun teraniaya. Baru-baru ini ada beberapa orang yang
dipenggal kepala gitu ya, dipenggal kepala di Sulawesi Selatan dengan keji. Sulawesi Tengah maksud saya. Dengan keji gitu ya, dengan keji. Mereka sampai seperti itu. Tetapi toh tetap firman Tuhan itu berlaku, tidak berubah. Setialah sampai mati, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan di Wahyu yang terakhir, engkau akan dapat makan buah kehidupan itu di surga di sana, di Taman Firdaus. Ya, begitu. Jadi fungsi teks itu yang sangat diperlukan. Nah, ini satu pertanyaan kecil, saya pengen ke Bu Ina lalu ke Pak Agus ya. Kalau melihat umat Kristiani di Indonesia, terutama karena minoritas, mungkin lebih cenderung non-politis ya. Tetapi kan kitab Daniel ini justru bicara hal-hal yang sangat politis ya, tentang kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan bangsa-bangsa. Dan Danielnya sendiri juga aktif lagi ya di kerajaan Babel sebagai tangan kanannya Nebukadnezar begitu ya. Lalu misalnya kalau kita mau mengambil pelajaran untuk umat Kristen di Indonesia, itu seperti apa ya Bu Ina? Saya percaya kita hidup di negara manapun ya, baik sebagai minoritas maupun mayoritas misalnya, ya tetap harus berpolitik ya. Nggak usah hidup bernegara, kita di kantor, kita di rumah aja pasti berpolitik kan, ya enggak ya. Jadi dalam hal itu politik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita. Jadi ya karena itu saya rasa apa yang digambarkan di dalam kitab Daniel ya kita jangan kemudian menjauh dari politik tetapi berpolitiklah secara benar. Karena memang, dan Alkitab selalu berbicara tentang kerajaan Allah, bukankah itu kemudian berbicara tentang politik? Karena memang di dalam kehidupan di dunia ini kita tidak mungkin terlepas dari politik. Karena itu seharusnya orang-orang Kristen dan semuanya juga pasti berpolitik. Kita kalaupun tidak menjabat kan kita memilih, betul enggak? Memilih itu ya namanya berpolitik. Nah, tetapi kalau yang Tuhan berikan beban yang misalnya benar-benar terjun di dalam politik ya seharusnya kemudian melihat bahwa sebagai pejabat itu merupakan panggilan Tuhan yang sangat mulia. Bahkan Calvin menganggap magistrate ya, pejabat begitu adalah panggilan yang paling mulia. Karena apa? Karena kalau kita menjadi seorang pejabat dan kita bisa menjadi pejabat yang baik, kita berpengaruh pada kehidupan banyak sekali orang ya, bahkan bisa pada kehidupan satu bangsa atau bahkan mungkin juga berpengaruh pada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu kita sebagai orang Kristen tentu saja harus berpolitik ya, tapi berpolitiklah secara benar. Oke, jadi kita jangan menjauhi politik, melainkan hiduplah dengan kesetiaan kepada Tuhan juga di dalam dunia yang berpolitik itu, begitu ya. Nah, pertanyaan sama ke Pak Agus nih. Pak Agus, di dalam sejarah kan kita juga lihat misalnya Eusebius itu teolognya Konstantin ya, mengenakan ayat Daniel 7 ayat 18 kepada Konstantin ya, karena itulah kekuasaan yang besar begitu ya, yang akan sampai kekal mungkin di dalam bayangannya dia. Tetapi justru Agustinus menulis tentang City of God dan City of Man, membedakan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia begitu ya. Jadi cara berpolitik itu seperti apa ya Pak Agus baiknya kalau memang seperti Bu Ina bilang kita tidak bisa lari dari dunia politik, Pak? Ya, kalau saya memandang begini. Jadi gereja itu harus memberikan suara kenabiannya. Suara kenabian itu harus tetap didengungkan. Misalnya ada kasus seperti ini, ya suara kenabian itu harus didengungkan dan didengungkan sampai terdengar oleh pemerintah dalam hal ini ya politik gitu ya. Itu dari suara kenabian itu. Dan warga gereja pun itu ketika dia terpilih dan menjadi ada di tengah-tengah perpolitikan ya mereka harus berpolitik secara, tadi Ibu Ina ngomong itu secara baik gitu ya. Ada etika-etika politik. Nah, sekarang ini cuman permasalahannya gereja itu sangat tabu sehingga pelajaran etika politik itu jarang ada. Coba aja gitu ya, gereja mengajari mengenai etika politik kepada jemaatnya itu kan sangat jarang. Padahal itu sangat perlu untuk supaya gereja itu yang terpenting itu adalah yang
digarisbawahi adalah gereja harus memiliki suara kenabian itu. Apakah itu didengar atau tidak? Ya, suara kenabian itu tetap harus didengungkan. Oke. Nah, tetapi ketika terjadi satu permasalahan yang berat sampai misalnya ketika kita berada di tengah-tengah hutan itu dan menghadapi apa yang ada, ya yang terpenting adalah kita tetap memohon pertolongan Tuhan. Tapi kalau benar-benar terdesak, ya setialah sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ketika itu terdesak. Tetapi ketika dalam keadaan damai, tetap perpolitikan itu gereja harus berperan. Bukan dalam arti pendetanya terus disuruh untuk berpolitik. Itu kan kadang-kadang kebablasan gitu ya. Kebablasan itu apa? Ya tahu ya, kebablasan gitu ya. Tapi yang penting adalah gereja itu harus menyuarakan suara kenabiannya lewat jemaat-jemaat yang mungkin itu masuk di dalam perpolitikan. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ina dan Pak Agus untuk percakapannya yang memperkaya kita. Kita ketemu lagi di dalam diskusi yang lain. Selamat siang. Selamat siang.